Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Sahabat kepo sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya, dimurahkan rezekinya. Amin. Sahabat kepo sekalian, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa sinkron Dapodik untuk semester 2019-2 tahun ajaran 2019-2020 sudah ditutup. Sudah ditutup ya. Ditutup pada tanggal 17 Juni 2020. Apakah dampaknya buat sahabat kepo sekalian? Jawabannya pasti macam-macam. Ada yang bilang, tidak jadi masalah. Buat saya, semua guru saya sudah terbit SKTP-nya. Dana BOS sudah cair, lancar cairnya. Semua siswa sudah memiliki NISN. Tidak ada masalah, ditutup kapanpun. Nah, ini kata sahabat kepo yang kerjanya itu benar dikerjakan dari awal, ya. Tidak menunggu batas akhir. Bukan tipe sahabat kepo yang selalu nanya kapan batas akhir, ya. Ya, karena nanya batas akhir, ya akhirnya di akhir-akhir lah jadinya pusing. Oke, tapi ada juga sahabat kepo yang bilang, waduh, saya bermasalah dengan rombelnya. Masih ada salah petain rombel. Sehingga ada guru yang masih belum valid. Jamnya kurang. Saya salah masukin siswa. Saya salah masukin guru. Dan sebagainya. Masih banyak yang seperti itu. Itu semua tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita hindari. Setiap tahun, setiap kali pergantian semester, setiap kali Dapodik mau rilis, setiap kali Dapodik close di akhir semester, selalu kejadian itu berulang. Selalu. Dan selalu terjadi dan terjadi lagi. Dalam keadaan normal, ya, seharusnya Dapodik itu sudah bisa selesai dikerjakan oleh sekolah itu sebelum semester berakhir. Kenapa? Karena Dapodik itu sudah bisa dikerjakan dari awal semester. Satu semester itu 6 bulan. Anggaplah Dapodik kemarin telat 1 bulan. Ya, anggaplah. Tapi itu bisa dikerjakan, berarti 5 bulan sebelumnya. 5 bulan ya, dalam waktu 5 bulan. Nah, 1 bulan terakhir abaikan. Jadi 4 bulan sebenarnya itu masih bisa masih bisa valid harusnya. Tapi memang ya tidak bisa kita pungkiri masih ada saja sekolah yang melakukan bongkar pasang rombel itu di tengah semester. Masih ada saja sekolah yang melakukan pemindahan guru dari satu rombel ke rombel lain di tengah semester. Dan kita juga tidak bisa pungkiri, ada juga dinas kabupaten kota, pemerintah daerah yang melakukan mutasi guru di tengah semester. Dan penyakitnya, guru yang dimutasikan ini belum valid di sekolah asalnya. Sementara guru yang digantikan di sekolah baru sudah terbit SKTP. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, kejadian ini pasti saja ada setiap semester. Ya. Lalu yang jadi pertanyaan saya, ya, kenapa terjadi bongkar pasang rombel? Kenapa? Tapi berdasarkan pengalaman biasanya sih ini biasanya loh, tidak harus seperti ini gitu ya. Biasanya ini terjadi karena tuntutan validasi SKTP. Ya, biasanya ini faktor utama nih, ya. Rombel itu dirombak-rombak. Walaupun realnya mereka tidak melakukan perombakan. Walaupun realnya muridnya tetap itu, gurunya tetap di situ, jadwalnya tetap itu, tapi di Dapodik berubah. Lalu bagaimana? Nah, tentunya
admin GTK untuk validasi tunjangan ya tetap melakukan validasi sesuai dengan data entrian Dapodik. Masalah datanya itu benar atau tidak, ya, sesuai dengan data real atau tidak, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kalau nanti ada audit terhadap pembelajaran, terhadap penugasan, maka yang diaudit adalah sekolah. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Saya kadang suka tergelitik ingin bertanya, ini sekolah dibangun untuk mencerdaskan anak bangsa atau hanya untuk mencairkan tunjangan profesi? Ya. Kadang saya suka bertanya seperti itu. Tapi itu semua baru pertanyaan dalam hati. Nggak berani dilontarkan. Nah, bisa banyak yang ngerutuk saya nanti. Oke. Kembali ke sinkron terakhir Dapodik tanggal 17 Juni 2020. Sinkron sudah ditutup. Artinya apa buat GTK? Sinkron sudah ditutup. Artinya apa buat GTK? Artinya perbaikan data karena kesalahan entry Dapodik sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Kecuali suatu hari nanti ada perpanjangan sinkron. Sinkronnya dibuka lagi. Baru bisa diperbaiki. Tapi selama tidak ada pembukaan, perpanjangan, maka perubahan data sudah tidak bisa dilakukan. Ingat, saat aplikasi Dapodik baru nanti sudah rilis untuk semester 2021 tahun ajaran 2019-2021, maka tertutuplah sudah perbaikan data untuk semester 2019 tahun ajaran 2019-2020. Nah, lalu bagaimana dengan nasib guru-guru yang belum terbit SKTP-nya? Jika data tidak valid, bukan karena entrian Dapodik, masih ada harapan untuk terbit SKTP-nya. Ingat loh ya, yang masih ada harapan adalah kalau tidak validnya bukan karena entrian Dapodik. Ya. Jika tidak valid karena status kepegawaian di BKN, ini juga punya peluang untuk terbit SKTP-nya. Asalkan data di BKN-nya diperbaiki. Ya, perbaiki data status BKN-nya, ya. Di mana memperbaikinya? Datang ke BKD dan ke BKN. Setelah data di BKD dan BKN betul, maka lakukan klik tombol cek BKN ya pada info GTK. Ingat itu, ya. Setelah beres dari BKN itu harus diklik. Kalau tidak, maka server GTK akan menganggap masih tidak ada perubahan. Klik itulah trigger menarik data dari BKN ke servernya GTK. Jika tidak validnya karena belum masuk SIMTUN, tapi data NRG sudah terbit, dan tanggal terbitnya tahun 2019 atau sebelum 2020, ya terbitnya sebelum 2020, ini peluangnya besar untuk terbit SKTP, ya. Hubungi operator tunjangan dinas, hubungi KSG di dinas pendidikan, ya. Terus untuk memastikan bahwa datanya bisa masuk. Nah, mintakan kepada operator tunjangan di dinas pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk menghubungi admin pusat bahwa ada data gurunya yang sudah punya NRG terbitnya, tanggal terbitnya sebelum 2020, ingat sebelum 2020, agar datanya bisa masuk ke dalam SIMTUN. Tapi langkah awal memang sebaiknya cek dulu ke operator KSG apakah datanya sudah masuk atau belum di KSG. Kalau belum masuk di KSG ya tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam SIMTUN. Jika tidak validnya karena kurang dari 24 jam tetapi tidak kelebihan guru,
Nah, kalau yang ini harusnya statusnya valid. Harusnya statusnya valid. Kalau tidak valid berarti ada kemungkinan gurunya terdeteksi lebih. Jika tidak terbit SKTP karena jumlah jam kurang dari 24 jam dan status di info GTK-nya sudah 16, keterangan di info GTK sudah menyatakan valid perlu verifikasi dinas. Ya, di info GTK-nya. Tapi tidak kunjung di SK-kan, tidak kunjung diusulkan oleh dinas. Ya. Jadi kalau status di info GTK-nya sudah 16, keterangannya adalah menunggu usulan dinas. Nah, itu pasti keterangannya itu menunggu usulan dinas. Silahkan koordinasi dengan dinas, dengan operator tunjangan. Jadi kalau datang ke dinas, temui operator tunjangannya. Jangan temui tukang sapunya. Pastikan bahwa Anda paham dengan Permendikbud 15 tahun 2018. Jadi modal utamanya pahami dulu Permendikbud 15 tahun 2018. Sehingga kalau ditanya dengan dinas, kita punya argumentasi bahwa ini loh dasarnya kenapa ini valid dan harus diusulkan. Nah, masalah itu sebenarnya sudah dibahas di video saya di beberapa waktu yang lalu. Jadi silahkan di searching sajalah ya. Jika ternyata, nah ini umumnya nih ya, ini umumnya terjadi di provinsi biasanya. Jika ternyata operator tunjangannya mengatakan bahwa masih menunggu usulan verifikasi dari cabang dinas. Kalau misalnya ada jawaban seperti itu, maka pastikan bahwa di cabang dinas orang yang menangani verifikasi tadi paham tentang Permendikbud 15 tahun 2018. Karena kemarin itu banyak pengaduan ya ke OLT bahwa datanya tidak diusulkan ya. Padahal statusnya sudah valid, kita konfirmasi ke operator tunjangan di provinsi bahwa ternyata itu belum diverifikasi oleh cabang dinas. Begitu ditanyakan di cabang dinas, katanya tidak 24 jam. Nah, pastikan cabang dinasnya paham Permendikbud 15 tahun 2018. Kalau belum paham, suruh baca permennya, lalu lihat poin-poinnya. Ya. Sebab di pusat pun tidak akan dibikin valid kalau memang itu melanggar ketentuan. Apalagi ini jam. Ingat, jam itu faktor utama untuk bisa terbit SKTP. Tapi selain itu, kali ini saya juga ingin membahas, selain sinkron Dapodik ya yang sudah tutup, saya juga ingin membahas, ingin tahu bagaimana para guru TK itu melakukan pembelajaran online selama masa PSBB kemarin. Ya selama pandemi ini yang kabarnya semua sekolah TK tidak boleh masuk. Ya tidak boleh masuk sekolah. Yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juni ini masih ada yang belum boleh masuk sekolah. Apalagi Juni sudah libur ya. Nah, saya ingin tahu ya, walaupun mungkin sedikit telat, tapi ini informasi saja buat kita. Untuk itu sudah hadir bersama kita seorang kepala sekolah yang berdedikasi tinggi. Inilah dia, Mak Kepo. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mak? Kelihatannya tambah sehat saja nih. Tambah cantik saja. Mak nih semakin hari kelihatannya semakin ngejreng. Penuh semangat. Bisa aja. Jadi malu. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mak? Seperti biasanya. Pagi-pagi bebersih rumah. Siapin sarapan buat anak. Siapin bahan belajar buat anak-anak. Biasalah. Pekerjaan ibu-ibu. Sibuk ya, Mak? Tapi yang saya tanya bukan itu, Mak. Maksudnya, Mak Kepo kan sebagai guru nih. Di masa pandemi corona seperti sekarang ini,
bagaimana proses Mak Kepo melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi Mak Kepo di sekolah. Oh, itu. Iya, saya paham. Jadi bagaimana, Mak? Bagaimana apanya? Itu loh yang tadi, Mak. Kan tadi Mak bilang sudah paham. Itu loh. Oh, yang itu. Iya, saya paham. Lalu apa komentar Mak Kepo? Komentar apa ya? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Itulah Mak Kepo. Mak Kepo kan guru. Bagaimana menyikapi cara Mak Kepo mengajar siswa-siswinya Mak Kepo di sekolah selama masa pandemi corona seperti sekarang ini. Apa upaya Mak Kepo dalam menyusun pembelajaran? Mak Kepo kan ngajarnya TK. Pasti lebih sulit memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak TK melalui pembelajaran daring. Online loh, Mak. Kalau anak SMP, SD lah, SD, SMP, SMA, ini mudah. Mereka sudah bisa baca. Mereka sudah bisa buka WA. Iya kan? Nah, ini untuk anak TK nih, Mak. Gimana cara Emak mengajarkan, memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak murid Mak nih? Oh, iya. Nah, komentar Mak Kepo bagaimana? Coba ulangi pertanyaannya. Jangan panjang-panjang. Saya jadi lupa. Aduh. Udah capek-capek nanya panjang-panjang. Dia malah nggak ngerti-ngerti. Gini aja deh. Mak Kepo, selama pandemi corona ini sekolahnya libur nggak? Oh, itu toh. Jelas tidak libur, Mas. Loh, bukannya pemerintah melarang sekolah masuk saat pandemi corona? Betul, Mas. Tapi bukan libur, Mas. Murid-muridnya tidak boleh masuk sekolah. Tapi harus belajar di rumah. Nah, itu Mak Kepo. Bagaimana cara Mak Kepo mengajar anak-anak TK yang tidak boleh sekolah, tapi harus belajar di rumah? Itu mudah, Mas. Jangan datang ke sekolah. Mereka belajarnya di rumah masing-masing. Iya. Aduh, pusing gue. Gimana caranya? Gimana cara nanyanya? Yang gue tanya A, yang dijawab B. Salah nanya gue kali ya. Nah, cara Mak Kepo kasih materi-materi pembelajarannya bagaimana? Agar mereka bisa tetap belajar. Karena mereka belajar di rumah, yang ngajar bukan saya. Yang ngajar orang tuanya masing-masing. Tapi materinya kami para guru mengarahkan. Nah, itu maksud saya, Mak. Bagaimana cara Mak Kepo menyampaikan materinya kepada orang tua siswa? Itu sih mudah, Mas. Orang tua siswa rata-rata punya WA. Kita buat grup WA. Nah, materinya kita kirim lewat WA. Oh, begitu ya, Mak. Materinya berupa tulisan chat di WA gitu, Mak. Emang anak TK pada ngerti, Mak? Oh, tidak, Mas. Materinya kita buat dalam format video. Nah, video ini yang kita kirim ke orang tua siswa. Nah, video ini kita buat seperti kita mengajar di dalam kelas. Kalau materinya bernyanyi, maka kita bernyanyi sambil seolah-olah menuntun anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak kita minta untuk mengikuti. Lalu kita arahkan orang tua untuk mengulang-ulang sampai siswanya bisa. Kita juga menekankan orang tua untuk tidak memaksa anaknya untuk langsung bisa. Tidak boleh memarahi anaknya. Biasanya targetnya itu bisa untuk 1 minggu. Oh, begitu. Betul, Mas. Untuk menjaga agar siswa tidak bosan. Nah, kita juga kasih materi yang lain. Misalnya video mewarnai. Kalau video mewarnai biasanya kita kirimkan juga ke orang tua untuk gambarnya. Buat yang bisa cetak sendiri, kita kirimkan gambarnya.
Yang tidak punya catat, kita kirim kertas bergambar ke rumahnya. Diantar ke rumah siswanya satu-satu, Mak? Iya, Mas. Satu-satu kita datangi rumahnya. Siapa yang antar berkasnya, Mak? Guru masing-masing. Sebagai dedikasi kami sebagai guru. Oh iya, Mak. Sudah tahu belum kalau sinkron Dapodik sudah ditutup? Wah, kenapa ditutup, Mas? Karena sedang proses pengembangan untuk digabungkan dengan data-data Dikdaspen dan Paudikmas. Oh, begitu. Jadi sekarang sudah tidak bisa sinkron. Iya, Mak. Berarti sudah tidak bisa merubah data dong. Betul, Mak. Sudah tidak bisa merubah data lagi. Sinkronnya udah ditutup. Bagaimana bisa merubah datanya? Di lokalnya bisa berubah, Mak. Tapi di server itu udah nggak bisa berubah. Karena pintu sinkronnya sudah ditutup. Gimana dia mau masuk? Lalu bagaimana dengan guru-guru yang belum terbit SKTP-nya? Ini kenapa jadi saya yang ditanya-tanya? Kan harusnya saya yang nanya Mak Kepo. Kok jadi saya yang diserang pertanyaan? Kenapa jadi saya yang jadi narasumber? Kan harusnya Mak Kepo ini yang menjelaskan sebagai bintang tamu. Oh, iya. Saya kan tamu ya. Nah, menurut Mak Kepo, bagaimana dengan penutupan sinkron yang lebih cepat ini? Kalau saya sih tidak masalah. Kenapa begitu, Mak? SKTP saya sudah terbit. Kira-kira nih, Mak. Menurut Mak Kepo nih, siapa yang paling terpengaruh dengan penutupan sinkron ini? Menurut saya, yang paling terpengaruh adalah sekolah-sekolah yang datanya belum valid. Biasanya sih, sekolah yang merasa nikmat kerja di akhir semester. Apa dampaknya, Mak? Kalau sekolah datanya belum valid? Yang paling terasa adalah sekolah yang gurunya belum SKTP, yang sudah pasti sulit memperbaiki datanya. Bisa tidak terbit SKTP-nya. Kasihan loh, Mas. Ya, selain guru tidak terbit SKTP-nya nih, Mak, ada lagi nggak yang lainnya, Mak, yang terdampak gara-gara sinkron ini udah ditutup? Masa? Bisa nggak diperpanjang lagi, Mas? Udah nggak bisa, Mak. Semester juga udah berakhir, Mak. Ini bulan Juni, ya kan? Semester itu dimulai dari bulan Januari, diakhiri di bulan Juni. Bulan Juni anak-anak sudah libur. Ini tanggalnya libur ini anak-anak. Kemarin memang tidak terasa karena COVID. Ya, jadi seolah-olah libur terus. Kasihan loh, Mas. Iya, Mak. Kasihan. Apalagi yang terpengaruh dengan tutupnya sinkron tanggal 17 Juni 2020 ini, Mak? Nggak ada tuh, Mas. Bagi kami yang penting SKTP, Mas. Bagaimana dengan dana BOS dan BOP? Terpengaruh nggak kira-kira, Mak? Menurut Mas bagaimana? Harusnya sih sudah tidak terpengaruh ya, Mak. Kan data Dapodik harusnya sudah selesai. Bener nggak, Mak? Iya. Harusnya sudah selesai. Kapan, Mas, kira-kira sinkronnya dibuka? Dengar-dengar sih awal bulan Juli, Mak. Targetnya tanggal 1 Juli itu mereka sudah rilis. Setelah telatnya pun 1 minggu dari tanggal 1. Ya, ini mungkin di minggu kedua bulan Juli. Setelah telatnya. Tapi targetnya setahu saya sih di tanggal 1 bulan Juli, Mak. Mereka sudah harus rilis. Mak Kepa sudah siapin data-datanya belum untuk diupdate di Dapodik? Loh, memang harus diupdate datanya ya? Tidak harus sih, Mak. Kalau datanya tidak ada perubahan, ya tidak perlu diupdate. Tapi kan kalau muridnya pasti berubah, Mak. Ingat loh, sekarang ini tahun ajaran baru loh, Mak. Murid yang kelas awal naik ke kelas lanjut. Ya, yang dari kelas awal naik ke kelas lanjut. Terus ada murid baru yang baru masuk ke sekolah kita. Nah, kalau emak kan di TK nih, berarti kan harus entry data murid baru nih. Ingat loh, 10 murid itu udah banyak ketiknya. Tapi mama sekolahnya banyak muridnya ya. Betul juga. Kalau begitu, apa yang harus disiapkan, Mas? Nah,
untuk Dapodik baru, ini untuk Dapodik baru nih Mak. Sambil menunggu rilis, sebaiknya Mak Kepo sebagai kepala sekolah siapkan tuh data-data siswa barunya. Siapkan data siswa yang naik kelas. Siapkan data-data siswanya yang sudah lulus. Ya. Siapkan data siswa yang tinggal kelas. Siapkan data sarpras baru yang baru dibangun. Ya, yang belum masuk Dapodik tahun lalu. Siapkan datanya agar bisa di-entry. Siapkan juga data sarpras lama yang sudah rusak. Mungkin kemarin selama masa liburan, bukan liburan ya, selama belajar di rumah, ada genting yang copot, ada plafon yang ambruk, ada kursi yang rusak patah, ya, macam-macam. Ya, siapkan tuh data-datanya yang sudah rusak tadi. Baru disiapkan dulu. Siapkan juga rencana rombel. Nih, sekarang yang sudah terima PPDB, murid baru yang sudah keterima. Nah, siapkan data-datanya, susun di satu tempat. Ya, siapkan data-datanya. Tapi jangan di-entry dulu, ya. Siapkan berkas-berkas penugasan guru. Ya, siapkan nih format-format penugasan guru. Sekarang si A harus jadi wali kelas 1, si B jadi wali kelas 2, gitu ya. Terus ada lagi di SMP guru IPA. Ini ya siapkanlah. Jadi rombel tuh ada berapa? Ya, siapkan masing-masingnya. Siapkan masing-masing penugasannya. Siapkan jadwalnya. Ya, rombel sudah dibentuk, wali kelas sudah ada. Nah, nanti yang ngisi ini siapa? Mapel-mapel yang ada. Ya, disiapkan dari sekarang. Ya, tapi ingat loh, Mak. Ya. Ini baru disiapkan. Baru disiapkan. Wih, banyak amat ya. Banyak, Mak. Masa Mak Kepo nggak tahu sih? Mak Kepo kan kepala sekolah. Ini yang kepala sekolah saya atau Mak Kepo sih? Maklum Mas, yang begituan biasanya saya serahkan ke operator sekolah semua. Dia yang urus. Capek deh. Capek jadi operatornya Mak Kepo ya. Semuanya jadi tanggung jawab ke operator. Besok-besok Mak Kepo digantikan sama operatornya nanti. Siap Mas. Mak, tapi ingat loh ya. Sekali lagi nih, takutnya nanti Mak Kepo salah tanggap. Ya, semuanya itu yang tadi saya katakan di atas, sekedar baru disiapkan saja ya. Baru disiapkan saja. Jangan di-entry sekarang. Ingat loh. Ya, yang tadi saya bilang tadi tuh jangan di-entry sekarang. Entry-nya nanti setelah Dapodik rilis. Entry-nya nanti setelah Dapodik rilis. Siap Mas. Nah, buat sahabat kepo sekalian, sudah dengarkan apa yang dikatakan Pas tadi? Jangan lakukan editing data apapun sebelum Dapodik baru rilis. Selama menunggu Dapodik rilis, sebaiknya lakukan hal-hal baik yang sudah selesai PPDB. Siapkan datanya, sehingga begitu Dapodik rilis, data siswa baru bisa langsung ditarik. Ingat loh ya, tarik data. Jangan entry baru yang punya guru baru dan pindahan dari sekolah lain. Siapkan datanya untuk ditarik datanya nanti. Nanti loh, setelah Dapodik rilis, yang merasa baru jadi guru, siapkan berkas-berkas yang Anda punya yang ada hubungannya dengan pengangkatan untuk dibawa ke Dinas Pendidikan agar didaftarkan ke dalam Dapodik. Ingat, jangan sekarang, nanti setelah Dapodik baru versi 2021 rilis untuk para operator. Jangan terlalu semangat. Jangan terlalu semangat untuk menaikkan siswanya ke kelas yang baru atau meluluskan siswanya. Aplikasi Dapodik yang sekarang sudah tidak bisa sinkron. Nanti kerjanya sia-sia. Lebih baik bersabar sebentar. Tunggu aplikasi baru 2021 rilis. Intinya sekarang ini nggak usah pegang Dapodik dulu. Begitu kan Mas? Iya. Ini yang jadi host siapa sih sebenarnya? Kenapa jadi bolak-balik begini sih?
Aduh. Tapi tidak mengapa. Yang penting pesannya sampai. Dan para sahabat kepo bisa memahaminya. Nah, tak terasa ya, obrolan kita sudah lumayan banyak. Terima kasih buat Mak Kepo yang sudah bersedia diajak untuk berdiskusi masalah ini. Terima kasih kepada sahabat kepo yang sudah sabar melihat dialog kami berdua. Semoga tidak kapok untuk datang ke acara saya, Mak Kepo ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.